Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Tes medis kelar, Jadon Sancho segera diperkenalkan sebagai pemain Manchester United. Kepindahan Jadon Sancho ke Manchester United akan segera diresmikan. Sang winger dilaporkan sudah menjalani tes medis sehingga transfernya akan segera diumumkan. Sky Sport melaporkan bahwa transfer Jadon Sancho segera disahkan karena sang winger telah menjalani tes medis di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Jadon Sancho menjalani tes medis di Manchester United pada hari Selasa, 13 Juli pagi waktu setempat. Sancho langsung merapat ke Manchester United setelah dia selesai bertugas bersama timnas Inggris di ajang Euro 2020. Winger 20 tahun itu dilaporkan menjalani tes medis dengan lancar dan tidak menemui kendala berarti. Setelah menjalani tes medis, Sancho dilaporkan sudah melakukan sesi pemotretan untuk perkenalannya sebagai pemain Manchester United. Jika tidak ada halangan, peresmian transfer Jadon Sancho ini akan diumumkan pada hari Rabu 14 Juli waktu setempat. Setelah proses ini selesai, Sancho diberi waktu libur selama 3 minggu untuk refreshing sebelum bergabung dengan pramusim Setan Merah. Menurut rumor yang beredar, Jadon Sancho sudah meminta nomor punggung di Manchester United. Dia dikabarkan ingin mengenakan nomor 7 yang saat ini dipakai oleh Edinson Cavani. Benarkah demikian? Manchester United menetapkan harga 30 juta pound sterling untuk bintang berusia 28 tahun. Menurut berita transfer dari Mirror, Jesse Lingard siap untuk keluar dari Manchester United. Namun para pelamar harus membayar 30 juta pound sterling untuk mengontrak bintang Inggris yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di West Ham United. The Hammers dikatakan tertarik pada kesepakatan permanen. Setelah jatuh dari urutan kekuasaan di Manchester United, Jesse Lingard mencari jalan keluar dari klub. Dia pindah ke London dengan status pinjaman ke West Ham United. Bahkan penggemar yang paling bersemangat pun tidak akan menyangka dampaknya di dalam klub hanya dalam waktu 5 bulan. Pemain berusia 28 tahun tersebut menikmati masa pinjaman yang sangat baik dengan tim London musim lalu. Dia rata-rata mendekati kontribusi gol per pertandingan dan membawa mereka ke ambang kualifikasi Liga Champions. Sekarang kembali ke United, masa depan Lingard kembali menjadi bahan diskusi. Posisi yang dia mainkan masih ditempati Bruno Fernandes dan masih ada kemungkinan untuk lebih banyak penambahan. West Ham United tertarik pada kesepakatan permanen untuk Jesse Lingard, tetapi mereka harus membayar biaya yang relatif tinggi, yaitu sebesar 30 juta pound sterling. Jika mereka ingin pemain internasional Inggris tersebut kembali. Meski kehilangan panggilan ke Euro, nilainya masih tetap tinggi dan United bisa mendapatkan bayaran yang masuk akal untuknya musim panas ini. United bisa melakukan hal lain dengan sejumlah uang yang masuk dari pemain yang tidak terlalu dibutuhkan di dalam skuad. Dana yang masuk itu kemudian dapat digunakan untuk penandatanganan lebih lanjut. Facundo Pellistri ingin dipinjamkan lagi dari Manchester United. Menurut berita transfer dari Sport Witness, bintang muda Manchester United Facundo Pellistri ingin kembali ke Deportivo Alaves dengan status pinjaman. United tertarik untuk meminjamkan pemain muda Uruguay tersebut lagi dan dia telah mengumumkan bahwa dia ingin kembali ke tim La Liga Spanyol. Pemain sayap menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Deportivo Alaves. Dia ditandatangani oleh klub musim panas lalu, tetapi setelah kedatangan Amad Diallo pada Januari, dia dipinjamkan ke tim La Liga. Diputuskan bahwa Pellistri akan mendapatkan manfaat dari beberapa sepak bola tim utama setelah sebagian besar bermain untuk tim U23 selama bulan-bulan awal. Pemain Amerika Selatan tersebut membuat 12 penampilan untuk Alaves saat mereka nyaris menghindari degradasi. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan gol ataupun assist, penampilannya secara keseluruhan memuaskan. Saat ini Pellistri kembali ke United untuk pramusim. Alaves telah menunjukkan beberapa keinginan untuk membawa kembali pemain berusia 19 tahun itu dengan status pemain pinjaman. Sepertinya perasaan itu saling menguntungkan dengan Pellistri. Pemain telah memberitahu kepada United bahwa dia ingin kembali ke Alaves dengan status pinjaman untuk masa pinjaman lagi. United masih mengevaluasi masa depannya saat ini. Pellistri sangat tidak mungkin mendapatkan celah di sepak bola reguler jika dia tetap di United musim depan. United baru-baru ini menandatangani Jadon Sancho dan serangannya cukup banyak diatur. Kembali ke Alaves mungkin merupakan keputusan terbaik karena Pellistri akan berada di lingkungan yang akrab dan mungkin mendapatkan lebih banyak waktu bermain di sana.
Ole Gunnar Solskjaer tegaskan tetap pilih Rashford jadi eksekutor penalti United. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa dia tidak ragu untuk tetap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain penendang penalti utama di Manchester United. Solskjaer mengatakan Rashford tidak akan terpengaruh dengan kegagalannya mencetak gol dalam adu penalti di final Euro 2020 yang membuat Inggris kalah dari Italia pada hari Senin. Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka gagal mencetak gol melalui tendangan penalti yang membuat publik Inggris geram dan berakibat pada hinaan rasial yang diterima oleh ketiganya. Namun Ole Gunnar Solskjaer yakin Rashford akan segera bangkit dan siap mengambil penalti lagi untuk Manchester United musim depan. Ketika Anda melangkah untuk mengambil penalti, saya pikir Anda sudah menang, ungkap Ole Gunnar Solskjaer di laman resmi klub yang dikutip dari Reuters. Anda telah mengambil tanggung jawab dan saya yakin banyak pemain berharap saya tidak ingin mengambil penalti. Jadi saya pikir itu adalah karakter yang bagus untuk melangkah dan berkata, saya akan menanganinya dan mengambil resiko, ungkap Solskjaer. Anda mungkin pahlawan atau orang yang gagal. Itulah sepak bola. Anda belajar dari itu dan pasti akan kembali lebih kuat. Saya belum melihat banyak pemain di dalam klub ini yang berkata, saya tidak akan mengambil penalti lagi. Saya tahu Marcus akan mengangkat tangannya dan mengatakan dia ingin menjadi penendang penalti lagi untuk United, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer konfirmasi bakal melepas banyak pemain muda Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan rencananya di musim 2021-2022. Dia mengakui bahwa dia akan mengirimkan banyak pemain mudanya ke dalam klub lain agar mendapatkan jam bermain. Tidak bisa memberikan jam bermain untuk semuanya, Solskjaer memutuskan untuk meminjamkan beberapa pemainnya ke dalam klub lain. Seperti contohnya Tahith Chong yang dipinjamkan ke Birmingham City. Solskjaer mengaku bahwa Chong bukan satu-satunya pemain muda yang akan dipinjamkan. Para pemain muda ini harus merasakan bermain sepak bola profesional, ujar Solskjaer di laman resmi United. Solskjaer menyebut bahwa pihaknya sudah menerima banyak tawaran peminjaman untuk para pemain mudanya. Dia menyebut bahwa pihaknya dan perwakilan pemain tengah mendiskusikan kemana mereka akan dipinjamkan di musim depan. Menurut pengakuan Solskjaer, para pemain muda ini masih akan bertahan di Manchester United hingga akhir bulan ini. Mereka akan mengikuti kegiatan pramusim Manchester United sebelum dipinjamkan ke klub lain. Saya rasa baru sekitar awal Agustus kami akan meminjamkan mereka ke dalam klub lain, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Kabar baik untuk United, Real Madrid siap turunkan harga jual Rafael Varane. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Real Madrid dilaporkan bersedia menurunkan harga jual Rafael Varane di musim panas ini. Beberapa pekan terakhir ada banyak pembahasan mengenai masa depan Rafael Varane. Sang bek dilaporkan enggan untuk memperbarui kontraknya yang habis di tahun 2022. Sejauh ini ada beberapa klub yang dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Varane. Salah satu yang terdepan adalah Manchester United. Dilansir dari Mundo Deportivo, langkah United untuk mendapatkan jasa Rafael Varane semakin terbuka lebar setelah Real Madrid bersedia menurunkan harga jual Rafael Varane. Salah satu penyebab transfer Rafael Varane ke Manchester United berjalan lambat karena Real Madrid ngotot untuk meminta bayaran mahal untuk Rafael Varane. Los Blancos kabarnya membandrol sang bek di angka 60 juta euro. Mereka menilai sang bek layak dihargai semahal itu karena kualitas dan juga usianya yang masih cukup muda. Sementara United menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya akan habis di tahun depan. Setelah melalui proses yang cukup sulit, Real Madrid akhirnya bersedia menurunkan harga jual Rafael Varane. Mereka kabarnya siap menjual Varane di angka 50 juta euro. Jadi mereka berharap United segera menebus sang bek secepatnya. Madrid bersedia menurunkan harga Rafael Varane karena mereka tahu United salah satu dari sedikit tim yang bisa menebus Varane. Sementara mereka tidak mau rugi melepas sang bek sebagai free agent di tahun depan. Manchester United diyakini harus segera menaikkan tawaran mereka kepada Madrid karena tawaran perdana mereka hanya bernilai sekitar 45 juta euro.